Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton di saat-saat waktunya masing-masing. Ya, izinkan saya, Marcel Joshua, untuk memaparkan terkait likuidasi yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 atau AKL 2. Jadi kemarin saya tidak kebagian kelompok, akhirnya saya melakukan membuat makalah sendiri, memaparkan presentasi yang saya buat juga sendiri, dan mengupload ke YouTube. Izinkan saya, Bapak Ibu penonton, berikut adalah makalah saya, sudah saya buat. Makalah ini bertujuan untuk menjawab, memberitahukan untuk mengetahui dan memahami mengenai pengertian likuidasi. Kemudian untuk mengetahui dan memahami penyebab likuidasi dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur likuidasi tersebut. Berikut adalah makalah saya yang saya buat. Kemudian ada paparan. Kita mulai. Izin berdasarkan dari awal paparan. Pengertian likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban akibat dari pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Proses likuidasi termasuk menyelesaikan penjualan harta perusahaan atau aset perusahaan, penagihan utang, dan hingga penyelesaian sisa-sisa harta yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Lanjut, gambaran umum dari likuidasi adalah likuidasi persekutuan atau disebut dengan disolusi persekutuan adalah perubahan hubungan sekutu atau rekan atau partner yang menyebabkannya berhentinya persekutuan atau rekan atau partner tersebut secara hukum. Dengan disolusi tersebut, persekutuan bisa berjalan terus dengan perjanjian baru atau juga bisa bubar atau berhenti secara bisnis. Bukan secara pribadi ya. Kalau pribadi di luar lagi tuh urusannya. Kemudian hal-hal yang bisa membuat persekutuan likuidasi ini terjadi adalah satu, salah satu dari partner atau sekutu atau rekan bisnis kita tersebut memang menghendaki pembubaran. Kedua, salah satu sekutu atau partner atau rekan bisnis tersebut meninggal dunia dan ahli warisnya tidak merestui atau menyetujui untuk dilanjutkannya persekutuan tersebut. Kemudian bisa jadi juga terjadi perselisihan intern di antara sekutu atau para sekutu. Kemudian yang terakhir terjadi karena salah seorang sekutu telah dinyatakan pailit
oleh pengadilan atau oleh financial advisor ya. Tujuan utama dari likuidasi adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan mengenai harta-harta untuk pilot tersebut. Tentunya proses dari likuidasi ini telah harus mengacu sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang tentang kepailitan. Dalam aturan tersebut dipetakan bahwa distribusi harta atau aktiva persekutuan harus berdasarkan prioritas. Kita lanjut. Yang pertama adalah pelunasan dahulu terhadap hutang kepada negara. Yang paling awal, yang paling pertama prioritas. Apabila masih terdapat sisa harta atau aktiva atau aset dari perusahaan, maka prioritas kedua adalah pelunasan pinjaman dari kreditur yang bukan sekutu. Apabila masih ada sisa juga, maka pelunasan untuk jumlah yang dipinjam dari sekutu selain untuk modal dan laba. Dan apabila masih terdapat sisa, maka jumlah tersebut harus diberikan kepada sekutu sesuai kepemilikannya. Meskipun terdapat urutan prioritas di atas yang disebutkan tadi, bukan berarti jika terdapat kas yang akan dibagikan kepada sekutu, pasti dibagikan kepada sekutu atas bagian pinjaman kepada sekutu yang bersangkutan. Tetapi pada saat likuidasi, maka kedudukan pinjaman dari sekutu atau modal sekutu yang bersangkutan adalah setingkat untuk menghitung hak sekutu yang bersangkutan. Setelah perhitungan yang tertuang dalam schedule pembayaran kas, maka kas yang dibagikan kepada masing-masing sekutu barulah dibedakan berdasarkan prioritas masing-masing kepemilikan. Kita lanjut. Bagaimana proses likuidasi itu berjalan? Yang pertama, likuidasi itu berjalan dengan mengonversi aktiva atau harta atau aset atau kekayaan yang bukan kas menjadi kas. Artinya dilelang itu semua barang-barang. Kemudian mengakui seluruh keuntungan dan kerugian serta melikuidasi beban yang terjadi selama periode likuidasi. Ketiga, menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban hutang yang telah ada. Terakhir itu adalah mendistribusikan kelebihan kas atau harta yang masih tersisa untuk kepada sekutu sesuai dengan kepemilikan atas perusahaan tersebut. Deskripsi umum dari prosedur likuidasi ini mengasumsikan hal-hal sebagai berikut. Persekutuan bersifat solvent, artinya aktiva persekutuan melampaui kewajiban persekutuan. Kedua, semua sekutu memiliki ekuitas dalam aktiva bersih persekutuan. Tiga, tidak ada saldo pinjaman yang beredar kepada setiap sekutu yang ada. Keempat, semua aktiva dikonversi menjadi kas sebelum kas didistribusikan kepada para sekutu.
Apabila asumsi-asumsi tersebut diabaikan, proses likuidasi akan semakin kompleks. Oleh karena itu, bagian ini tidak sederhana. Kita lanjut. Proses likuidasi itu terbagi atas tiga hal, Bapak Ibu. Likuidasi yang pertama adalah likuidasi secara langsung atau sekaligus, yaitu likuidasi yang dilakukan setelah seluruh aktiva atau aset direalisasikan. Untuk itu, likuidasi secara langsung syaratnya perlu menyusun schedule pembayaran kas bila memenuhi satu syarat sebagai berikut. Bila ada sekutu yang defisit, bila ada kas yang ditahan, bila masih ada saldo aktiva non-kas. Kemudian yang kedua, likuidasi secara bertahap periodik, yaitu adalah proses likuidasi yang terjadi setelah terjadinya realisasi aktiva non-kas dan mengikuti prosedur likuidasi secara berulang-ulang hingga seluruh saldo atau aset atau aktiva telah habis. Itu adalah periodik, artinya bertahap dia. Kemudian likuidasi secara bertahap dengan program kas, yaitu adalah likuidasi yang dilakukan secara periodik di mana daftar likuidasi yang disusun sama dengan likuidasi secara berperiodik, tetapi perlu membuat suatu program kas terlebih dahulu sebelum daftar likuidasi disusun dan menunjukkan bagaimana kas dibagikan kepada para sekutu di kemudian hari. Kemudian ada namanya likuidasi lamsam. Likuidasi lamsam merupakan likuidasi di mana seluruh aset dikonversi secara langsung menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Dan pembayaran dilakukan dengan sangat singkat. Artinya dilelang dengan harga-harga yang sangat murah. Itu adalah jenis-jenis dari likuidasi. Kita masuk ke study case. Persekutuan cinta sekali, anggotanya ada tiga, si A, si B, dan si C. Pada 2 Januari 2003, mereka bersepakat melakukan likuidasi karena ketiganya tidak ada kecocokan lagi, masalah internal. Semua aktiva direalisasikan menjadi uang kas dengan pembagian 4:4:2 untuk A, B, dan C dengan tabel seperti berikut. Kita lanjut. Adapun realisasi aktiva non-kas yaitu piutang dagang yang dapat ditagih ada 25.000. Persediaan dapat dijual dengan harga 42.000. Aktiva tetap dapat dijual dengan harga 50.000. Untuk mempermudah dalam penyelesaian likuidasi, maka disusun menjadi tiksar sebagai tabel berikut. Jadi sudah dibuatkan, Bapak Ibu, laporan likuidasinya. Tabel untuk modal, dari kas sampai untuk modal. Artinya, pembagian hingga ke sekutu sudah dipersiapkan. Dengan total minus. Masih dapat dibagi kepada sekutu. Kita lanjut.
Adapun setelah likuidasi disusun, maka disusun juga jurnalnya, jurnal realisasi dan likuidasi dengan jurnal penagihan piutang dagang ialah kas sebesar 25.000, modal A 2.000, modal C 2.000, modal B 2.000 di debit dan di kredit adalah total piutang dagang sebesar 30.000. Ada kerugian dari jumlah kas, maka saldo untuk sekutu yang ditarik masing-masing sesuai proporsi 4:4:2 tersebut, sebesar 5.000 totalnya. Kita lanjut. Untuk jurnal penjualan persediaan, untuk menambah kas, maka di debit kas 42.000. Modal A, modal B, modal C 800, 800, 400 dengan persediaan di kredit sebesar 40.000. Artinya, persediaan tersebut memiliki keuntungan sebesar 2.000 yang dibagi dengan proporsi kepemilikan tadi. 4:4:2 untuk para sekutu. Kemudian kita jurnal juga aktiva atas penjualan aktiva tetap. Dengan kas di debit 50.000, modal A, modal B, modal C dengan proporsi masing-masing 12.000, 12.000, dan 6.000 dengan aktiva tetap yang terjual senilai 80.000. Keuntungan tersebut dibagi kepada masing-masing sekutu sesuai ke porsi pemilikan. Lalu setelah itu kita bayarkan hutang dengan melakukan penjurnalan hutang, yaitu hutang dagang di debit dan kas di kredit. Jurnal pelunasan hutang kepada kreditur internal juga seperti itu. Hutang kepada sekutu di debit dengan kas di kredit. Kemudian sisa dari seluruh aktiva, kekayaan atau kas tadi dibagi ke masing-masing sekutu sesuai dengan porsi kepemilikannya. Saat ini terdapat sisa sebesar 67.000 kas yang dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan, yaitu 4.000, 4.000, 4, 4:4:2, yaitu modal A di debit 26.800, modal B di debit 26.800, modal C di debit 13.400, dengan kreditnya adalah sisa harta 67.000. Oke, kita masuk ke jurnal, ke makalah. Secara ringkas, prosedur dalam likuidasi persekutuan sebagai berikut, Bapak Ibu. Rekening-rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba rugi periode tersebut dipindah ke rekening modal masing-masing sekutu. Yang kedua, aktiva dicairkan menjadi kas. Jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jual, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian atau kepemilikan masing-masing. Yang ketiga, jika ditemukan modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka ditutup dengan saldo piutang. Tetapi jika saldo piutang tidak punya, maka sekutu harus sebutkan modalnya kembali. Dan jika ternyata juga tidak punya saldo debit, maka harus tanggung anggota sekutu lainnya. Yang keempat, jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu bayaran kepada kreditur luar ke orang-orang yang prioritas tadi, kemudian dibagikan ke masing-masing sekutu apabila masih terdapat sisanya. Ya, segitu
Sekian paparan dari saya. Mudah-mudahan paparan tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari makalah, yaitu untuk mengetahui dan memahami apa pengertian likuidasi. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami penyebab likuidasi. Dan ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur likuidasi tersebut. Saya rasa itu aja paparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton sampai akhir. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu yang menonton. Saya tutup ya. Terima kasih.